Kira-kira kenapa? Salah satunya pastinya karena copywriting yang memikat, begitu ya. Nah, berarti nggak salah dong kalau hari ini selama nanti kita sampai setengah sembilan, bener ya sampai setengah sembilan ya? Nah, sampai setengah sembilan kita akan ngobrolin tentang copywriting langsung oleh expertnya yaitu Mas Hadi Ihsan agar nanti pulang dari webinar ini teman-teman bisa praktekkan langsung dan bisnisnya makin maju pastinya. Oke, selamat malam Mas Ehsan. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Zara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Suaraku kedengaran jelas? Kedengeran jelas banget. Nah, Mas Oke, siap. Ehsan. Mas Ehsan ini kan udah Ya, pengalamannya di penulisan ini cukup lama ya. Berarti hari ini akan membuka dapurnya ya Mas ya? aduh. Buka dapur. Nggak, saya nulis biasanya nggak di dapur sih, Mbak Zara. Jadi Oh, kan nanti di saya dapur buka ya, ya. Maksudnya bagi-baginya ada mau aja itu ya. membagikan rahasia dapurnya kita gitu kan ya. Karena copywriting dari Oke, Biso dan jagoan hosting di sini yang bikin adalah Mas Ehsan dan beliau akan share semuanya ke teman-teman. Jadi, so please Mas Ehsan, waktu dan layar dipersilakan. siap. Thank you, Mbak Zahra. Aku mau menyapa dulu teman-teman Sobis. Sorry panggilnya teman-teman, nggak apa-apa Mbak saya. Tidak terbiasa panggil Bapak Ibu tadi soalnya. Biar lebih akrab aja aku panggil teman-teman Sobis. Gimana Iya, kabarnya? panggilannya Sobis aja Mas, karena kan ini sobat bisnis Sobis aja semua ya. gitu. Iya, iya. Yoi. Oke. Sebelum mulai, mungkin aku izin share screen dulu. Oke, bentar. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Udah aman. Siap. Oke, selamat malam teman-teman Sobis, Bapak Ibu-Ibu yang sudah hadir, menyempatkan untuk belajar bareng. Kita di sini sharing-sharing bareng, seru-seruan bareng di kegiatan Bitcoiner ini. Nah, pada malam hari ini, izinkan saya Iksan untuk sharing-sharing sedikit tentang apa yang namanya itu copywriting. Merangkai kata yang tepat supaya calon pembeli bisa terpikat. Oke, next-nya. Oke, sebelumnya tak kenal maka kenalan, tentu saja. Kenalin, nama saya Hanif Ihsan, biasa dipanggil Ihsan. Sekarang bekerja sebagai CRM spesialis di PT Bio Intermedia. Nah, dulu memang basic pengalaman memulai pekerjaan, saya pernah mencoba beberapa posisi, pertama di event dan kurikulum manager di Ngalup.co, kemudian pernah juga jadi asisten product manager, terus content creator, dan hingga saat ini di CRM spesialis. Nah, kenapa kemudian memutuskan untuk coba sharing seputar copywriting bareng teman-teman di malam hari ini? Karena memang di pekerjaan saya sendiri sebelumnya memang erat berkaitannya dengan dunia copywriting, dunia kreatif, dunia marketing, di mana memang membutuhkan uh, kemampuan untuk apa namanya bisa merangkai kata-kata istilahnya gitu. Tapi izin ya, tolong tadi disebut expert, kayaknya dari pengalaman saya agak kurang kurang pas gitu kalau dipakai. Makanya jatuhnya bukan untuk ngasih ilmu malam hari ini, tapi lebih ke sekedar sharing-sharing aja. So, kalau nanti dari Sobi semua juga punya insight yang menarik atau punya pertanyaan, feel free, bebas aja untuk kita diskusi bareng, terus-terusan nanti di sesi Q&A gitu ya. Sepakat ya? Oke. Nah, apa yang akan kita pelajarin sih di malam hari ini? Nah, di sini aku mau coba sharing beberapa hal, seperti yang pertama pengenalan copywriting dan juga manfaatnya, kemudian gimana sih contoh-contoh penerapan, terus komponen-komponen dalam copywriting, dan kita akan coba sedikit praktek untuk mulai nulis copy atau nulis copywriting. Nah, kita akan mulai dulu untuk pengenalan copywriting dan manfaatnya. Nah, sambil pemanasan juga nih kan, karena saya yakin teman-teman di sini sobi-sobis yang ada di sini pasti juga saya percaya pasti punya pengalaman juga dalam membuat kopi, atau pasti di bisnis teman-teman kan pasti juga ada pengalaman untuk di copywriting. Tolong sharing
sama kita bareng-bareng di sini. Kira-kira menurut teman-teman apa sih itu copywriting? Boleh ditulis di kolom komentar. Aku mau tahu sedikit. Sambil lihat ya. Bahasa iklan ini dari Kak Ida. Ada yang lain tulisan yang meningkatkan penjualan dari Kak Rian. Ayo apapun yang ada di kepala teman-teman atau sobi-sobi sekalian ketika mendengar kata copywriting itu apa sih? Kalimat persuasi untuk mempengaruhi sesuai tujuan. Oke, keren ini Kak Rizaldi. Sepertinya udah expert ini malah. Oke, ini teknik menulis yang memfokuskan pada penciptaan. Oke, wah. Nih. Oke, sip, mantap. Oke, dari jawaban teman-teman semua keren-keren sekali. Coba di sini saya mencoba untuk merangkumkan kembali apa itu yang disebut copywriting. Nah, jadi kita berbalik dari asal katanya, copywriting itu dari dua suku kata ya, kayak ada copy, ada writing. Ada dua kata, gitu, copy, writing. Copy itu secara terjemahannya adalah tulisan yang digunakan individu atau brand untuk mempromosikan atau menjual suatu produk atau jasa. Jadi yang bisa pakai copy ini atau copy ini nggak cuman brand aja, nggak cuman bisnis saja, melainkan individu. Nggak percaya? Mau tahu buktinya? Nah, coba ingat teman-teman waktu di bulan Februari kemarin. Kan ada tuh individu-individu yang membuat kata-kata, membuat konten untuk mempromosikan dirinya untuk bisa di pemilihan. Nah, itu makanya copywriting ini nggak cuman penerapannya pada brand aja, melainkan individu, personal juga bisa melakukan copywriting. Dan writing sendiri adalah aktivitas yang menghasilkan tulisan. Nah, jadi kalau kita melihat komponen-komponen, teman-teman melihat ads, ngelihat apa namanya poster, ngelihat apa namanya banner. Nah, elemen aspek tulisan di sini ini yang kita sebut sebagai copy. Itu. Ini di sini contohnya di GoPay, udah sangat terkenal nih ya. Nah, ini juga di website, di landing page. Nah, itu juga ada komponen yang disebut dengan copy. Begitu, teman-teman. Intinya, jadi copywriting untuk merangkum, intinya adalah sebuah teknik untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Soalnya kan medianya sangat bermacam-macam nih teman-teman untuk copywriting sendiri. Dan kalau misalnya langsung kan berarti teman-teman langsung berhadapan empat mata atau one by one. Itu kan secara lisan. Nah, karena copywriting ini melalui media yang sangat banyak sekali, utamanya juga melalui tulisan, sehingga komunikasi secara tidak langsung. Melalui apa? Tulisan yang persuasif ataupun sugestif kepada pembaca. Nah, itu intinya tulisan-tulisan yang persuasif tadi benar banget tadi jawaban-jawaban dari teman-teman ya yang tadi sudah coba sharing. Oke, jadi perlu diingat lagi nih, copy itu teksnya, copywriting itu tekniknya, dan copywriter itu penulisnya. Nah, itu jangan sampai lupa teman-teman ya, nanti kebalik-balik soalnya kan ada komponen copy di dalamnya ada copy gitu. Itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian kenapa kita, apalagi teman-teman di sini, saya juga sebagai pebisnis atau sebagai pelaku marketing, kenapa sih harus belajar copywriting? Apa sih kira-kira output dan outcome-nya dari copywriting? Nah, output-nya sendiri atau hasil langsungnya sendiri adalah copy atau tulisan. Tulisan yang kita sebut copy tadi. Sementara outcome atau hasil jangka panjangnya adalah tulisan yang dapat menghasilkan sesuatu nih. Nah, sesuatunya apa? Yaitu tergantung dengan tujuan copywriting-nya teman-teman di awal. Apakah untuk mendorong penjualan, membuat pembeli terpikat, atau sekedar memperluas kesadaran tentang brand, brand yang teman-teman punya, yang sobi-sobi semua punya. Nah, tentu saja copywriting tidak bisa berdiri sendiri, harus juga dilengkapi dengan komponen lain, seperti doa misalnya, traffic. Traffic itu yang maksudnya media sosial, dari konten, dari landing page, ditambah juga dengan desain. Dan tentu harus pakai strategi. Kemudian main momentum. Momentum ini misalnya, oh sekarang occasion-nya lagi apa nih, Idul Adha. Jadi kita manfaatkan momentum tersebut, kita balut dengan copywriting untuk tujuannya meningkatkan penjualan kita. Nah, bisa diboost juga dengan ads, karena sekarang ada teknologi yang ads itu sangat membantu teman-teman marketer, teman-teman pebisnis untuk meluaskan lagi jangkauan daripada target marketnya, dan lain sebagainya. Itu output dan outcome dari copywriting. Nah, jadi harusnya semoga teman-teman sudah dapat gambaran ya kenapa
untuk pebisnis, untuk marketer seperti teman-teman Sobis yang hadir pada malam hari ini sangat penting untuk yang namanya belajar atau menguasai copywriting. Nah, ini aku coba buat sebuah ilustrasi kenapa penting banget kita belajar copywriting. Karena dari brand untuk bisa sampai ke audiens itu membutuhkan yang namanya copywriting. Ibaratnya seperti sebuah jembatan, gitu loh. Jadi ada penyambung antara brand atau individu kepada audiens atau target market mereka masing-masing. Nah, tinggal kita pilih mau jembatan yang mana. Mau yang jembatan yang ada kadarnya, apa yang ala kadarnya. Cuman kalau ada ala kadarnya ya kita harus terima kadang-kadang pesan-pesan kita justru nggak tersampaikan dengan baik atau diterima dengan baik oleh audiens. So, gimana caranya membuat jembatan yang ada kadarnya? Yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu digital marketing dan salah satunya adalah copywriting seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Gitu. Nah, lanjut. Penerapan atau komponen copywriting itu bisa di mana aja sih? Karena tadi ngomongnya tulisannya. Itu kira-kira penerapannya bisa di mana aja ya kita. Nah, ada banyak penerapan copywriting, tapi secara garis besar ada 5 media untuk menyalurkan atau mengkomunikasikan copywriting teman-teman supaya bisa diterima dengan baik oleh audiens, yaitu dari media cetak, media luar ruangan, media digital, media interaktif, sampai dengan media alternatif. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama di media cetak. Ini lewat majalah, lewat koran, atau yang paling dekat mungkin dengan teman-teman kalau misalnya ikut exhibition, ikut expo kan harus menyiapkan yang namanya ada banner, atau mungkin flyer, brosur, dan sebagainya. Itu copywriting yang dituangkan dalam bentuk media cetak. Nah, kemudian contoh copywriting di media luar ruangan. Ini dari billboard, dari baliho. Nah, itu adalah media copywriting di luar ruangan. Kalau lihat di sini contohnya adalah banner dari Formula. Nah, ini bannernya atau billboardnya ini sangat menurutku cukup unik, sehingga kenapa aku taruh di sini. Kira-kira ada teman-teman yang bisa sharing nggak? Apa keunikan dari billboard atau copywriting di media luar ruangan punya Formula ini? Mau dong, lihat di kolom komentar. Apa sih kira-kira keunikannya? Pesan apa yang mau dibagiin untuk yang di copywriting satu ini? Ada? Gigi kuat, pakai formula gigi kuat sampai narik banner, strong teeth, gigi kuat, mantap. Ya, itu unik banget. Idenya adalah di sini kita bisa ngelihat ya, ada formula build strong teeth. Jadi formula bikin gigi menjadi kuat. Sehingga bannernya ada mas-mas ini menarik bannernya sendiri jadi sampai kelihatan copot. Ini idenya unik banget. Nah itu teman-teman, jadi copywriting itu bukan sesuatu yang kaku, tapi melainkan juga sangat dinamis, sangat bebas, bisa dikreasikan dengan ide-ide kreatif. Asal sesuai dengan konteks, tetap sesuai dengan rules dan koridor-koridor yang ada. Gitu. Next-nya, nah ini contoh copywriting di media digital. Paling gampang media digital tuh sekarang kayak landing page. Nah ini kan karena satu landing page punya kelebihan, kalau misalnya teman-teman punya landing page kan bisa di custom ya, ada landing page untuk produk A, ada landing page untuk produk B, masing-masing itu bisa dibuat landing page masing-masing. Nah ini tentu membutuhkan yang namanya copywriting, karena ketika calon customer atau calon pembeli itu membeli suatu produk, kan otomatis ada yang dilakukan seperti riset, pengen kepo lebih lanjut terkait suatu produk. Nah, itu biasanya lewat landing page atau sosial media, teman-teman. Cuman karena sosial media itu, nanti kita akan bahas juga contoh yang di sosial media. Cuman karena sosial media itu biasanya terbatas ya. Katakanlah di Twitter saja, sosial media yang paling sering saya buka itu Twitter, teman-teman. Itu ada batasan kata yang bisa ditulis. Jadi kenapa akhirnya ada thread itu jadi dibuat berlanjut gitu ya. Nah, sementara kalau di landing page ini bisa lebih bebas informasi yang teman-teman bisa sajikan supaya bisa lebih meyakinkan audiens atau calon pembeli. Nah, ini copywriting di media interaktif. Apa itu media interaktif? Media interaktif itu berarti adalah media-media yang memungkinkan audiens untuk ngasih feedback, untuk ngasih balasan atau menjawab daripada pesan yang dikeluarkan, yang teman-teman tuangkan lewat copywriting. Ini contohnya lewat sosial media ya, gitu. Itu namanya copywriting di media interaktif.
Dan yang terakhir ada copywriting di media alternatif. Nah ini seperti di bis misalnya, di belakang truk. Nah itu kan biasanya banyak copywriting ya. Jarang di Indonesia ini kita melihat belakang truk yang sepi-sepi aja pasti ada copywriting di dalamnya. Atau bisa juga di KRL nih, seperti yang dilakukan oleh Bank BRI di sini. Apa di fasilitas-fasilitas umum seperti KRL, di stasiun, itu copywriting di media alternatif. Nah, kita lanjut ke komponen dalam copy. Dalam menulis copywriting itu teman-teman perlu perhatikan setidaknya ada 3 komponen dalam copy. Yang pertama ada headline. Headline ini fungsinya untuk menghook alias menarik perhatian pembaca. Gitu. Nah, ini penerapan headline di copywriting. Kalau misalnya di konten itu biasanya kita sebutnya hook ya. Jadi teman-teman pasti sering kan kalau apalagi di Instagram itu ngelihat video orang jatuh terus tiba-tiba nyambung dengan video orang lain. Nah itu fungsinya hampir sama seperti headline dalam copywriting. Adalah untuk menarik perhatian daripada pembaca ataupun audiens. Yang kemudian setelah perhatiannya ditarik, dilanjut dengan body. Body copy ini berisi yang mendukung headline, tulisan-tulisan persuasif. Itu jadi setelah kita tarik perhatiannya audiens, kemudian kita berikan informasi yang ini juga persuasif audiens semakin tertarik. Dan terakhir paling penting juga closing. Dan penutup pas eh, apa namanya ajak memberi perintah untuk mengambil tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. Karena kenapa sangat penting? Karena di awal teman-teman kan sudah menghabiskan waktu Recording buat stopped. atau membuat hook untuk menarik orang. Sayang akan sangat sekali tidak di CTA. Closingnya itu tidak dikelola dengan baik. Kan sayang banget gitu. Orang-orang sudah tertarik tapi tidak diarahkan untuk mau kemana, untuk mengambil action apa. Oke, lanjut. Ini contohnya ya, di komponen dalam copy ada headline-nya. Di sini ini aku mengambil contoh dari landing page-nya jasamerek.com. Sebuah layanan untuk membantu pendaftaran merek. Ini headline-nya di sini, daftar merek bebas antri, bisnis bebas beroperasi. Nah, dari kopinya di sini, ini menurut aku sangat ngehook untuk para pebisnis ya. Karena sebagai business owner, tentu teman-teman juga merasakan sendiri bagaimana sibuknya mengelola bisnis, sehingga kalau misalnya disuruh fokus ke satu hal doang itu kayak, aduh, nggak bisa nih, ntar kepikiran penjualanku gimana, operasionalku gimana. Nah, di si jasa merek ini menggunakan headline daftar bebas antri sehingga bisnis bebas beroperasi. Nah, di bodinya kemudian diberikan namanya informasi tambahan. Proses permohonan merek dilakukan secara online, biar kami melindungi merek daganganmu, kamu nggak perlu ribet. Nah, itu eh, kamu nggak perlu ribet, cukup terima beres. Itu adalah sifatnya persuasif. Jadi mendorong orang target audiens untuk kemudian semakin yakin. Kemudian di CTA atau closingnya ada apa? Daftar merek sekarang. Setelah orang tertarik, diberikan informasi yang cukup, tidak lupa dikasih petunjuk atau perintah untuk melakukan apa. Itu daftar sekarang. Nah ini contoh penerapannya di landing page. Gitu. Nah ada juga yang di caption. Nih, kira-kira headline-nya yang mana? Ini headline-nya. Headline-nya ini teman-teman, pendapatan bisnis tidak berkembang atau Anda ingin menjangkau pasar lebih luas? Ini kan pertanyaan yang diinginkan semua pebisnis ya. Atau masalah-masalah yang relate dengan target market atau target audiensnya yaitu pebisnis. Yaitu pendapatan bisnis yang berkembang atau ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, kemudian dijelaskan di badinya ini saatnya bangun web bisnis, lalala, bla 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 dengan cara apa. Ini nggak hanya persuasif tapi juga perhatikan ada informasi yang perlu disampaikan. Nah, baru di CTA di closing, daftar segera karena kuota terbatas. Itu kira-kira komponen-komponen dari menulis copywriting ada 3 tadi, yaitu ada headline, kemudian ada body copy, dan juga ada CTA atau closing. Nah, sekarang mari kita mulai. eh, aku akan sedikit nanti juga minta teman-teman untuk aktif berpartisipasi, coba praktek. Kita akan coba mulai nulis copywriting. Oke, sebelum mulai menulis, aku pengen sharing kalau Recording in mindset progress. copywriter nomor 1
atau yang paling pertama adalah masuk ke dalam pikiran audiens, menjadi audiens sentris gitu. Jadi jangan sampai seorang copywriter itu apa namanya nulis yang menurut dia keren aja. Itu sangat bingung. Nah ini fun fact-nya adalah kesalahan copywriter di awal-awal coba buat copywriting adalah yang menurut kita bagus belum tentu disukai sama audiens. Makanya harus audiens sentris. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi audiens sentris? Yang pertama adalah tentu mengenali audiens, dan kedua adalah memahami level market. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan mengenali audiens dengan yang namanya audiens persona. Audiens persona itu adalah membedah atau nge-breakdown. Kita bikin gambaran sejelas mungkin gimana sih kira-kira audiens dari produk kamu atau audiens dari bisnis kamu tuh orang-orang kayak gimana? Target marketnya seperti apa? Jenis kelaminnya apa? Umurnya kira-kira berapa? Lokasi kemudian domisilinya di mana? Sampai profesi atau kesibukannya apa sehari-hari hingga buying power. Nah, itu manfaatnya apa, teman-teman? Manfaatnya sobat bisnis semua adalah ketika sobat semua mengetahui audiens persona, jadi semakin nyaman ngobrol atau menyampaikan pesan lewat copywriting-nya, teman-teman. Gitu. Jadi memang penting banget. Salah satu step penting yang nggak boleh dilupakan saat membuat copywriting adalah punya audiens persona atau kenal benar-benar dengan audiens. Itu contoh, ini untuk produk hijab. Nah, demografisnya berarti kalau hijab, gendernya wanita. Bukan berarti laki-laki nggak bisa beli hijab, kan bisa juga mereka beliin buat ibunya atau buat adiknya. Cuman utamanya yang paling tertarik atau yang pasti membeli adalah teman-teman dari jenis kelamin wanita. Statusnya kalau untuk jilbab ini yang sudah menikah, umur antara 23 sampai 30 tahun. Lokasinya di kota metropolitan. Nah, kenapa lokasi itu penting juga untuk menentukan segi bahasa. Sama dengan umur ya. Dengan umur 23 sampai 30 tahun, kira-kira apa namanya, bahasa seperti apa sih yang biasa digunakan? Apakah bahasa Gen Z, apakah bahasa millennials, ataukah bahasanya casual atau lebih formal? Nah, itu kita bisa tahu dari umur dan lokasinya. Kemudian pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga atau karyawati. Buying power. Nah, buying power ini menentukan eh, seberapa kekuatan belinya dari target audiens kita. Karena percaya atau enggak, orang dengan buying power yang tinggi dengan orang dengan buying power yang rendah itu punya cara berkomunikasi yang agak berbeda. Nggak percaya? Teman-teman pernah nggak lihat toko-toko fashion yang high class, dalam katakanlah mungkin LV atau Gucci gitu, terus di depan tokonya ada cuci gudang. Siapa yang pernah coba? Itu agak kurang pas gitu ya. Agak kurang pas, sehingga biasanya eh, harus tahu juga nih teman-teman buying powernya dari target audience itu kira-kira seberapa. Oke, nextnya, nah di sini aku mau coba kita praktek bareng, coba buat audience persona dari produk ini. Di sini ada produk Kaf, ini deodoran. Mungkin eh, ada yang mau bikin atau mencoba membuat audience persona demografi dari produk ini. Silakan di kolom komentar. Ayo kira-kira untuk produk deodoran, untuk merek ini, itu audiens personanya seperti apa sih? Itu coba aku mau tahu dari teman-teman. Gak apa-apa. Silakan dengan riset sederhananya. Badan Anda bau dari Jenny Suzeni. Wah, laki-laki. Nah, kalau Kak Jenny ini, kita masih di ini ya, audiens persona ya. Kalau badan Anda bau, itu kan langsung ke kopinya nanti. Headline itu cocok. Waduh, Badan Mas Anda Esa bau, langsung itu cocok untuk dikatain headline. Kenapa? badan Anda bau katanya Mas Esa. Wah, Mas bukan Esa dulu mau dong. mandi. Bukan Oh, dong, Mbak bukan Zah. Ini dong. saya yakin Kak Jenny ini. Nah, ini Kak Noval. Laki-laki 21 sampai 35 tahun. Jakarta. Pekerja kantoran middle low. Oke, bagus. Ini cukup apa namanya? Detail.
dari demografi ada umur, ada usia, domisili, pekerjaan, below, pria. Nah ini dari Kak Samantha, pria 24 tahun, tinggal di perkotaan, profesional, middle, laki-laki, oke, Jabodetabek, middle low, laki-laki, oke, siap. Gitu ya teman-teman. Ini kalau dari aku sendiri melihatnya hampir sama. Karena CAF ini kalau kita bisa lihat dari desainnya aja, atau kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah ngikutin sosial medianya CAF atau gaya dia berkomunikasi memang menonjolkan sisi maskulin. Karena demografi atau audiens personanya adalah laki-laki. Gitu. Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah partisipasi buat mencoba bikin audiens persona dari produk ini. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya, dapat gambaran ya ketika apa namanya ingin membuat copywriting, perlu dipastikan bahwa kita mengetahui audiens persona dari target audiensnya. Gitu. Oke, next. Nah, setelah kita tahu demografinya atau audiens personanya, kita juga bahas dari sisi psikografinya atau sisi keinginannya dan pain and gain ini yang biasa disebut dengan pain and gains. Untuk membuat copy yang efektif, perlu mengetahui nih masalah atau solusi yang diinginkan oleh audiens. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman, mungkin teman-teman juga pasti paham, hal bahwasanya bisnis itu adalah tentang menyelesaikan suatu masalah dengan produk kita sebagai solusi. Oleh karena itu, untuk membuat kopi yang efektif, perlu tahu nih masalah apa. Karena tadi kita udah tahu ya masalah siapa yang diselesaikan. Nah, kira-kira di Pain and Gains ini kita akan detailin lagi. Kira-kira masalahnya apa? Pain atau problem? Masalah yang dialami atau dirasakan oleh target market. Nah, tadi ada eh, Kak Julian tadi bilang badan Anda bau. Nah, itu kan berarti masalah, problem. Nah, itu diletaknya di sini nih, pain and gain. Nah, gain itu adalah obat atau solusi yang diperlukan oleh audiens untuk menjawab masalah tersebut. Gitu. Jadi ada masalahnya, ada juga obat atau solusinya. Nah, di sini aku sharing biasanya kalau untuk mencari pain and gain menggunakan metode Five Whys. Itu apa? Metode Five Whys adalah cara untuk menemukan pain and gain. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk problem solving ya, atau menjawab menyelesaikan masalah. Nah, karena itu bisa digunakan juga untuk mencari kira-kira masalah apa yang dirasakan audiens. Dengan caranya gimana? Bertanya kenapa secara berulang kali hingga 5 kali, bisa lebih juga, supaya benar-benar teman-teman sebagai copywriter atau teman-teman ketika membuat copywriting itu pas bisa mencantumkan dan menyerang. Bahasanya adalah menyerang dari sisi permasalahannya yang dialami audiens. Misalnya nih, aku memberikan contoh. P-nya di sini, hijab yang bikin gerah dan panas. Maka P1-nya atau pen pertama adalah hijab bikin gerah dan panas. Emang kenapa kalau hijab bikin gerah dan panas? Kulit kepala jadi gatal dan mudah berketombe. Itu P2-nya. Atau kita sebut, aku istilahnya nih, jadi kita cari 5 pen ya. P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di P3-nya, kenapa emang kalau kulit kepala jadi gatal dan berketombe harus ngeluarin biaya untuk perawatan rambut setiap bulan? Nah, P4-nya akhirnya kenapa emang kalau ngeluarin biaya? Jadi produktivitasnya jadi menurun dan sehingga nggak percaya diri karena tadi ya ada masalah di kepalanya yang kemudian mungkin mengganggu konsentrasinya sehingga produktivitas jadi menurun dan nggak percaya diri. Ketika dia nggak percaya diri, bisa dijauhi teman-teman dan keluarga ini bahkan. Jadi bisa kita kembangkan satu masalah kira-kira kalau ini kenapa itu nanti akan menjadi inspirasi atau ide teman-teman saat menulis copywriting gitu. Misalnya tadi ada disebutkan badan Anda bau. Nah, terus kalau bau kenapa? Bau misalnya jadi tidak konsen atau mengganggu orang sekitar. Memang kalau mengganggu orang sekitar kenapa jadi dijauhi teman-teman, jadi sulit bergaul. Nah, itu bisa kita kembangkan sebagai bahan kita dalam menulis atau mempersiapkan sebuah copywriting. Gitu. Nah, masih pakai produk yang sama nih. Kira-kira aku kita coba lagi temukan pain dari produk ini. Maksudnya pain yang bisa diselesaikan dari produk ini. Tadi tadi udah ada sempat ya. Kak, siapa tadi bikin? Coba di kolom komentar aku mau tahu dong. Kira-kira apa pain yang diselesaikan dari produk ini? Oke, gampang berkeringat. Gampang berkeringat ini mungkin masih P1 ya. Coba sampai 5. Kalau badan berkeringat terus kenapa?
Nah, kayak gitu-gitu tuh. Cetek berkeringat dari Kak Teuku Iqbal. Oke, Kak Teuku Iqbal. Kalau ketek berkeringat, terus kenapa gitu? Painnya kita coba cari lagi. Jadi sampai 5, oh relasi berkurang, kepercayaan diri menurun, Kak bagus nih. Ketek hitam, ketek bau. Oke, ini masih berkutat di, kalau aku masih bilang itu PS1 ya. Bau semerbak dijauhi orang, bikin situasi jadi gak nyaman, ganggu orang lain. Oke, nah ini dari kolom komentar aku bisa lihat teman-teman sudah bisa mulai mengembangkan satu satu eh, P hingga ke P yang 5. Nah ini juga bisa dilakukan untuk mencari gainnya teman-teman ya. Misalnya dengan pakai ini ketek tidak berkeringat. Kalau ketek tidak berkeringat, jadinya lebih nyaman beraktivitas. Ketika lebih nyaman beraktivitas, produktivitas bisa meningkat atau mudah diterima manapun gitu. Jadi nggak malu lagi. Nah itu ketika pen-pen atau gen-gen tadi dikumpulkan dengan metode Five Ways itu, nanti ketika saatnya teman-teman nulis copywriting itu akan banyak ide untuk memproduksi atau untuk bikin kopinya. Gitu ya teman-teman. Oke, nah ini bonus. Selain menggunakan metode Five Ways, kamu juga bisa mengidentifikasi pen dan gen dengan cara-cara ini. Yang pertama, riset kualitatif. Ini untuk teman-teman sobis semua yang mungkin sudah punya tim. Nah ini bisa mungkin melakukan cara satu ini, yaitu riset. Misalnya kalau misalnya teman-teman punya tim, bisa diagendakan tim marketingnya untuk melakukan riset, baik mengisi kuesioner dengan embel-embel giveaway itu bisa juga, atau enggak interview singkat, itu bisa juga interview singkat. Jadi memang benar-benar meluangkan waktu, kita ngobrol empat mata dengan audiens untuk benar-benar memvalidasi asumsi. Coba balik lagi ke P yang metode 5 Ways ini. Nah, ini teman-teman adalah asumsi-asumsi ya. Kan ini kita yang bikin sendiri. Maksudnya, coba tadi misalnya ada problem ketek berkeringat sehingga dijauhi teman-teman. Itu berdasarkan dari asumsi kita. Coba nanti ketika teman-teman sudah coba memetakan apa itu pain dan gain dari audiens, divalidasi kembali. Validasi kemana dengan langsung tanya atau survei ke audiens. Tentu juga bisa riset lapangan. Riset lapangan yang dimaksud ini kalau yang tadi ya sobis-sobis yang sudah punya bisnis, yang sudah punya tim. Nah, biasanya ada salah satu tim teman-teman yang langsung berhadapan atau bersentuhan langsung yang paling sering berkontak langsung dengan customer. Mungkin di sini ada front office atau customer service. Nah, itu bisa digali tuh. Ada yang diskusi dengan teman-teman CS atau teman-teman front office. Kira-kira ketika ada transaksi dengan audiens atau ngobrol dengan audiens, karena mereka yang paling sering ketemu sama audiens ya. Mungkin kita sebagai tim marketing, mungkin Sobis sebagai business owner, lebih sering ngide atau dari kantor aja, sementara yang ketemu orang langsung ada timnya. Nah, itu bisa langsung ditanyakan untuk ngevalidasi. Kira-kira yang paling sering diobrolin atau masalah apa yang paling sering dikeluhkan oleh audiens itu seperti apa. Sehingga nanti ketika bikin copywriting atau menulis copywriting itu bisa lebih valid lagi. Nah, ini adalah satu quotes yang terkait pain and gain ini ya. Salah satu quotes dari Theodore Levitt. Beliau itu adalah seorang profesor ya di HBS atau Harvard Business School. Itu dia bilang kalau people don't want to buy a quarter inch drill, they want a quarter inch hole. Orang-orang itu nggak mau beli bor sepanjang 1 inci kok sebenarnya. Mereka tuh mau beli lubangnya sedalam 1 inci. Itulah kenapa daripada kita di sini bisa ngelihat dari kata-kata ini bisa ngelihat eh, kalau misalnya paid atau gain yang diharapkan oleh orang-orang atau audiens kita itu sebenarnya bukan produknya tapi hasil dari produknya. Jadi oleh karena itu ketika kita mengkomunikasikan produk kita harus tahu benar-benar kira-kira goals atau gain yang diinginkan audiens kita seperti apa. Atau pain yang dirasakan audiens yang mau kita solve pakai produk kita itu seperti apa. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua, mindset kedua adalah memahami level market. Apa itu level market? Nah, seperti ini aku coba menjelaskan dengan bahasa yang menurut aku simpel itu seperti PDKT teman. Seperti PDKT kan akan sangat sedikit kemungkinan teman-teman ketemu lawan jenis terus ditembak langsung diterima. Itu kan
kemungkinannya sangat kecil ya menurut aku ya. Atau kalau teman-teman ternyata punya pengalaman yang bisa kayak gitu. Cuman sama juga dengan penjualan di marketing di upaya-upaya marketing itu sama seperti PDKT. Target market punya kondisi yang berbeda-beda. Ada yang awam, ada yang udah mulai kenal, bahkan ada yang sampai cinta atau benar-benar loyal sama produknya teman-teman. Jadi, treatment kita, bagaimana kita nge-treat atau bikin copywriting untuk masing-masing target market ini berbeda. Nah, ini kondisi-kondisi ini kalau misalnya eh, dalam bahasa marketing itu disebut level market. Biasanya terbagi jadi tiga umumnya ada cold. Cold itu benar-benar orang awam, nggak pernah dengar produk teman-teman, nggak pernah terpapar dengan informasi terkait bisnis teman-teman, itu cold. Warm itu oh udah tahu dari teman atau temannya ada yang sudah pernah pakai, itu warm. Kalau hot itu berarti benar-benar sudah purchase atau bahkan loyal atau udah berkali-kali beli atau berkali-kali pakai atau produknya dulu. Nah, sebagai copywriter wajib banget paham yang namanya level market. Karena kalau nggak dijabarkan akan mengakibatkan kerugian. Kenapa gitu? Kenapa gitu bisa mengakibatkan kerugian? Karena setiap jenis market menggunakan cara komunikasi yang berbeda. Seperti ibaratnya kalau kita pakai analogi PDKT tadi kan di awal mungkin masih ngobrol-ngobrol dulu, ngobrolnya nggak langsung yang tentang personal, masih yang umum dulu. Mungkin kenalnya di kerjaan, ngobrol kerjaan dulu, atau ngobrol kenalnya di sekolah, mungkin ngobrol pelajaran dulu, baru semakin dekat, baru ngobrol tentang keluarga, tentang hobi, tentang kehidupan masing-masing. Nah, sama juga ketika di dunia marketing atau di copywriting ini, awal-awal tuh kenalan dulu, jangan langsung dijualin. Cuman tadi tergantung level marketnya. Gitu. Nah, level market ini ada 5. Yang pertama unaware, yang kedua problem aware, yang ketiga itu solution aware, yang keempat itu product aware, dan yang kelima ada most aware. Nah, itu kira-kira penjabarannya gimana? Kita dari yang pertama dulu, level 1, unaware. Unaware itu artinya adalah mereka-mereka yang nggak sadar masalah, nggak butuh solusi, dan nggak perlu promosi banget. Contohnya apa? Sales investasi di mall, iklan di Tokped. Kadang-kadang teman-teman lagi scroll-scroll terus muncul iklan. Nah, misalnya aku sendiri gitu, muncul iklan hijab. Kan saya nggak perlu. Jadi eh, iklan-iklan tersebut berarti kurang tepat sasaran karena untuk produk hijab saya masih di tahapan unaware. Mungkin sebaliknya, di sini ada sobis-sobis yang perempuan dapat iklan tentang apa namanya, mungkin oli mobil gitu, kan unaware, bahkan nggak tahu oli mobil itu fungsinya buat apa, dikiranya trik marketing mungkin. Nah, padahal kalau yang untuk market aware tahu fungsinya apa. Nah, itu teman-teman harus bisa memetakan untuk unaware ini kira-kira seperti apa bahasanya. Nah, yang paling kalau saran dari aku, dari pengalaman dan yang selama ini aku praktekkan, untuk pasar unaware, untuk target audiens yang masih nggak kenal sama teman-teman, atau nggak kenal dengan, nggak pernah terpapar informasi tentang bisnis teman-teman, itu jangan menggunakan hard selling, jangan langsung dijual, karena pasti hancur. Gunakan storytelling. Jadi lebih ke cerita dulu tentang masalahnya yang dialami mereka. Bener nggak sih masalahnya kayak gini? Nah, terus di akhir baru ada solusinya yaitu produk. Itu untuk unaware. Nah, problem aware itu mereka sudah target target market itu sudah mulai sadar masalah, nggak tahu solusi, nggak tahu nama produk. Masalahnya sudah sadar, tapi nggak tahu solusinya itu apa. Dan nggak apalagi solusinya aja nggak tahu apa, apalagi produk teman-teman. Contoh, masalah terkait selingkuh, rumah syahwat. Ini kan biasanya ketika orang mulai sadar tentang, kayaknya eh, pasanganku selingkuh deh. Nah, itu kan, terus solusinya gimana itu kan masih nebak-nebak ya. Nah, jilbab panas jangan-jangan eh, udara aja kali. Nah, itu mungkin di tahap itu bisa kita kategorikan ke level market problem aware. Biasanya solusi yang dipikir cenderung tebak-tebakan. Nah, ini untuk komunikasinya atau copywritingnya itu nggak bisa langsung hard sell, tapi semi hard sell bisa masuk. Tapi sebaiknya tetap menggunakan storytelling dengan membangun atau lebih mengingatkan lagi ke pain yang dirasakan audiens. Gitu.
Terus level 3 ada solution aware. Solution aware ini berarti sudah sadar masalahnya, sudah tahu keinginannya, tapi nggak tahu mencari solusinya itu di mana. Gitu. Nah, di tahap ini udah mulai boleh upselling nih. Misalnya kalau tadi selingkuh, berarti solusinya adalah pengen melacak suami, cuman masih nggak tahu apa namanya solusinya tuh kayak gimana. Di level 4 ada product aware. Ini sudah tahu produk, udah tahu manfaatnya, tapi masih nggak bisa nentuin kira-kira mau pakai produk yang mana ya. Oh, kalau misalnya eh, masalah ini gitu, masalah A gitu. Oh, solusinya udah tahu A, B, C. Cuman masih bingung, bimbang itu mau pilih produk yang mana ya. Nah, di sini sebagai copywriter teman-teman untuk menanggapi apa namanya market-market yang kayak gini dengan persona-persona kayak gini itu bisa hard selling dan bangun kepercayaan dengan promo. Bisa pakai testimoni atau bisa pakai promo. Nah, itu cocok untuk level market di product aware. Kemudian di level terakhir di most aware itu orang-orang yang sudah pernah beli produk, sudah tahu manfaat dan bahkan punya keinginan untuk memiliki versi baru. Contohnya seperti apa? Seperti eh, Apple fanboy. Biasanya orang kalau udah beli iPhone, gitu katakanlah produk HP iPhone, itu biasanya akan agak sulit gantinya. Itu kan karena bahkan mereka sampai punya komunitas. Kalau orang sudah beli Xiaomi, itu biasanya kalau mau pindah ke HP Android lain itu agak sulit karena udah tahu manfaatnya Xiaomi, trennya seperti apa. Nah, itu adalah di fase orang-orang yang ada di most aware. Nah, ketika orang-orang untuk men-treat atau memberikan copywriting ke target market yang most aware ini bisa banget pakai art selling dan apalagi memberikan perlakuan khusus atau juga bisa cross selling. Misalnya kalau kasusnya di iPhone itu para user iPhone biasanya tertarik lagi untuk ditawari beli iPad atau beli MacBook gitu. Jadi karena mereka udah pernah beli dan udah trust dan udah bangun percaya, tugas kita sebagai marketing atau marketer atau sebagai business owner adalah menawarkan produk-produk kita yang lain gitu. Oke, mindset selanjutnya, setelah tahu tadi kenal audiensnya, kenal kira-kira audiens ini di eh, apa market level yang seperti apa ya, apakah unaware atau problem aware, solution aware, Thomas aware. Selanjutnya juga harus memahami produk. Nggak cuma kenal targetnya, harus kenal juga produknya. Bagaimana cara mengenali produk? Itu adalah cari nilai tambah atau kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Apa itu nilai tambah? Itu adalah fitur. Fitur itu kita ngomongin bahan, bagian, ada function, manfaat fitur, dan ada passion. Nah, di fitur itu adalah spek yang melekat pada produk. Kalau fitur itu biasanya kita ngomongin fasilitas, bahan, warna, bentuk, dan lain-lain. Contoh, untuk produk hijab, fiturnya misalnya berbahan kain foil, menggunakan pewarna tekstil dari Korea. Terus jahitannya rapi dengan mesin jahit dari Jerman. Itu ngomongin fitur itu kan fitur semua tuh teman-teman. Jadi nempel di produknya gitu. Nah, function adalah segala keuntungan yang didapatkan dari fitur. Contoh, kalau fiturnya tadi kita kembali ke tadi case hijab tadi, fiturnya menggunakan kain foil. Emang kalau pakai kain foil kenapa? Mungkin teksturnya halus, adem, awet, kemudian terus bebas terawang, jadi nggak nembus ya, kan hijab untuk menutupi aurat sehingga dengan kain foil ini auratnya semakin terjaga karena bebas terawang. Terus pewarna dari Korea, kira-kira fungsinya apa emang pewarna dari Korea? Anti luntur, banyak pilihan warna. Tuh. Jahitan mesin Jerman, fungsinya apa? Jahitan rapi, anti brodol, jadi gak gampang rusak. Itu yang namanya function. Ada fitur, ada function. Nah, kemudian selanjutnya ada passion atau benefit. Itu ada yang nyebutnya passion, ada yang nyebutnya benefit. Itu adalah ngomong manfaat apa yang didapatkan target dengan menggunakan produk. Karena tadi itu kalau function tadi itu ngomongin manfaatnya fitur ya. Nah, ini ngomongin emang kenapa kalau si target audience atau si target market itu pakai atau menerima manfaat atau menerima function dari fitur tersebut. Nah, contohnya itu eh, fokus passion atau benefit itu menyerang pikiran, emosi, perasaan dan juga kehendak. Gitu. Passion biasanya terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada passion function, itu menyasar manfaat berdasarkan fitur.
Itu biasanya yang kena atau maksudnya yang dipersuasif di sini adalah logika atau alam sadar. Jadi nalarnya teman-teman, oh kalau misalnya pakai, nanti kita di sini akan coba lihat contoh. Itu ada di function yang menjelaskan tentang manfaat gitu. Kemudian ada juga emosional. Itu menyerang manfaat berdasarkan hubungan emosional. Jadi langsung menyasar emosi atau alam bawah sadar. Nah, di sini kamus passion. Misalnya kalau di function itu passion yang berhubungan dengan function selalu ada kata-kata bau-bau teknologi, canggihan, modern, praktis, ekonomis. Sementara kalau misalnya mau di passion mau dikaitkan sama emosi, berarti itu kata-katanya mengandung reputasi, gaya hidup, pamor, kesuksesan. Nah, itu menyangkut ke emosi karena langsung menyerangnya ke pikiran bawah sadar. Nah, kita kembali ke contoh fitur. Misalnya kalau hijab tadi, fiturnya kain foil. Fungsinya kan teksturnya halus dan lembut, adem, awet, bebas rawang. Apa passionnya? Sehingga eh, apa namanya nyaman dipakai seharian. Nah, itu passion kan. Kalau tadi di fungsinya tekstur halus lembut. Emang kenapa kalau halus dan lembut kan bisa nyaman dipakai seharian? Nyaman. Nyaman berarti menyerang passion daripada functionnya. Kemudian ada agar kamu bisa trendy dan tapi tetap syar'i ya. Trendy ini kan adalah alam bawah sadar, berarti emosi yang diserang. Maksudnya kopi di sini menargetkan ke emosi dari target audiens. Terus di bawahnya juga contohnya pewarna dari Korea dan seterusnya. Ada passionnya apa agar kamu bisa tampil beda lagi kan itu emotional. Terus jahitan mesin dari Jerman jadi lebih hemat karena hijab nggak akan rusak lagi hemat. Berarti nyerang passion dari function. Nah, mari kita coba analisa fitur, function, atau passion dari produk ini. Mungkin ada yang mau coba nih teman-teman di kolom komentar. Sini ada produk iPhone ya. Pastinya aku sengaja pilih yang familiar supaya teman-teman bisa lebih mudah menggambarkan ininya. Oke, ada yang mau coba? Fitur kamera keamanan plus plus. Oke, itu fitur. Nanti bisa dijabarkan ya. Fungsinya apa? Emang kalau punya kamera atau keamanan plus plus apa fungsinya buat dia? Gitu, gitu. Dan passionnya apa? Itu sebagai copywriter kita perlu tahu hal yang seperti itu. Oke, terakhir ini mungkin ada do and dance dalam penulisan copywriting. Kalau untuk merangkum, yang pertama do atau lakukan, masuki pikiran audiens, memahami detail produk, menggunakan bahasa yang personal. Nah, ini gunakan kata ganti kedua, tunggal, seperti kamu atau Anda. Teman-teman jangan pakai kalian. Karena kalau kalian itu kan kesannya nggak personal, kurang personal. Jadi ketika suatu bahasa kurang personal, akan kekuatan persuasinya akan menurun. Gitu. Terus waspada juga dengan tingkat keterbacaan. Karena kalau semakin banyak tulisan, orang semakin malas baca ya. Jadi nanti ketika membuat kopi, upayakan yang simple, padat, dan ringkas gitu, mudah diterima. Tulis kopi berdasarkan urutan. Terus yang paling penting dan selalu aku coba praktikkan adalah baca ulang kopi setelah menulis. Jadi setelah teman-teman nulis, terus dibaca lagi. Paham atau enggak dengan apa yang ditulis. Gitu. Terus don'ts-nya menggunakan bahasa langit. Jangan menggunakan bahasa langit alias bahasa yang sulit digunakan atau sulit dipahami oleh pembaca. Yang paham teman-teman doang gitu. Terus ngapain ditulis kan? Karena copywriting kan tujuannya kita nulis buat audiens. Jangan sampai bahasa yang ditulis teman-teman tidak dipahami oleh audiens. Atau terlalu fokus pada fitur dan melupakan audiens. Jadi malah nggak tahu demografinya, nggak paham pain and gains-nya, atau nggak sesuai dengan level market. Terus lupa menyertakan CTA, ini sayang banget, harus dihindari teman-teman. Banyak kesalahan ejaan, tipe, dan menyebut audiens dengan kata kalian atau kata lainnya yang mengurangi sifat atau aspek personalnya. Itu mungkin dari saya untuk penutup. Ini aku dapat dari guruku yang ngajarin copywriting yang baik, katanya adalah yang bisa menggetarkan hati dan menggerakkan jari. Itu mungkin presentasi atau sharing-sharingnya untuk dari aku. Mungkin bisa lanjut ke sesi Q&A, aku kembaliin dulu ke Kak Zahra. Silakan. Oke, wow luar biasa sekali sharing-sharing dari
Kak Hanif ya. Jadi ini semua daging semua ya Kak ya. Daging file ya. Coba-coba aku pengen dapat kesan nih dari teman-teman semua nih. Sobi, sahabat bisnis, semua yang hari ini ikut webinar ini, gimana coba sharing-sharing dari Kak Ehsan nih? Dibagikan nggak ya enaknya? Ada, kita bagikan. Tapi ntar caranya kita bagikan, kita share di belakang ya, cara untuk mendapatkan rekaman. Mantap banget. Saya pengen tahu, coba teman-teman sharing, aha momennya apa sih? Kak Esan silakan minum-minum dulu Kak Esan. Pasti haus banget kan? Udah. Coba, aku pengen tahu nih. Kira-kira Sobi semua dapat aha momen apa sih? Aha momen tuh artinya teman-teman yang kayak, waduh, ternyata baru tahu ya, harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Tolong dibagikan di kolom komentar. Gak ada aha karena terlalu. Oh enggak, bagus banget kok kau ini. Oke, banyak yang dipertimbangkan. Nah, coba karena tadi masih ada yang apa ingin bertanya gitu ya. Coba diperjelas, bisa diperjelas dengan pertanyaan-pertanyaan langsung ke Kak Eksa nih. Dapat pemahaman tentang 5 why. Ternyata ada yang ini Kak bilang metodenya mirip dengan UX researcher gitu kan ya. Nah, Kak Cika merasa terbantu banget karena dari nol ternyata gitu. Nah, sekarang kita buka sesi bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand ya. Lalu bisa mengaktifkan kamera. Harapannya nanti bisa interaktif. Dan aku mungkin mau nambahin sedikit ya, Kak Esan ya. Bisa jadi ini kan teman-teman sebenarnya copywriting ini kan bisa dipergunakan di mana saja begitu ya. Bisa di sosial media dan juga bisa juga di landing page atau website gitu ya. Nah, 2 minggu lalu kita tuh sudah ngadain yang namanya webinar tentang landing page Kak Esan. Jadi gimana caranya teman-teman bisa membuat landing page atau membuat website ya dengan cara yang paling simple. Kalau teman-teman kelewatan ya di webinar 2 minggu lalu, jadi insya Allah Bitcorner ini akan hadir seminggu sekali. Harapannya begitu. Ya. Jadi kita doakan saja, makanya support terus ya. Salah satu supportnya sesimpel dengan teman-teman di sini kalau memang merasa webinar-webinar kami bermanfaat, dan ini free ya, tolong kalian bisa ngefollow ke Mebiso, Instagramnya Mebiso, dan Instagram dari Jagoan Hosting. Wah, ada yang udah bertanya nih. Silakan Kak Fakihudin Abiutomo bisa on mic dan kalau on cam juga boleh. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena lagi di luar ya. Enggak apa-apa, silakan. Uh, ya, selamat malam Mas Iksan. Saya ingin nanya Mas, Malam. kebetulan saya kan ditugaskan untuk menulis copy di landing page ya. Nah, cuman saya tuh suka bingung ya Mas ya. Dari banyak saran orang itu terkadang tuh suka terbagi dua gitu ya Mas ya dalam menulis copy di landing page. Ada yang sedetail-detailnya, jadi tuh nanti bakal panjang banget. Sama ada juga yang menyarankan untuk simple aja, alias jangan terlalu panjang-panjang karena audiens juga tuh nggak terlalu suka baca landing page yang panjang-panjang. Nah, terus itu solusinya gimana Mas ya? Saya juga kadang masih bingung nih menentukan mana yang harus dipilih, apakah yang sedetail-detailnya atau yang pendek aja gitu. Jadi langsung to the point. Gitu. Mungkin itu dari saya pertanyaannya Mas Iksan dan Mbak Zara. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Bisa langsung dijawab aja Mas Esan ya. Silakan Oke, Mas. boleh. Kak Abi ya. Oke, keren banget. Kak Abi tadi berarti kalau aku tangkap pertanyaannya kan nulis rating atau untuk masuknya dan kebingungan apakah harus sedetail mungkin atau sesingkat-singkatnya. Nah, kalau saran dari aku nih Kak Abi, pertama harus tahu level
marketnya atau level market dari target audiensnya. Apakah yang apa namanya landing page yang kakak buat sedang ditujukan untuk level market yang unaware atau yang product aware bahkan most aware gitu kak. Karena untuk treatmentnya emang beda-beda. Bener banget tadi dari saran-saran dari teman-temannya Kak Abi ada yang bilang oh nulisnya yang detail dong biar orang pada ngeh gitu atau lebih paham atau nulisnya jangan terlalu detail lah yang biasa-biasa aja atau yang singkat-singkat aja. Yang singkat-singkat aja itu sangat cocok buat yang udah produk aware sampai udah most aware. Jadi sebelumnya udah dapat informasi nih Kak Abi dari produk atau jasa yang ditawarin Kak Abi. Itu cocok kalau misalnya copywritingnya sangat singkat kayak ambil sekarang gitu atau beli sekarang dapat diskon 50%. Nah, itu ketika ditawarkan ke orang yang atau target audiens yang sudah mengetahui produknya Kak Abi atau jasanya Kak Abi, itu nggak banyak mikir langsung, oke, gua ambil. Tapi kalau misalnya, katakanlah aku gitu Kak, aku kan masih nggak tahu nih Kak Abi nawarin apa ke aku. Kalau Kak Abi bilang, ayo Mas Isan, ambil ambil apa beli beli produk aku sekarang diskon 50%. Nah dulu produknya apa? Gitu. Lagi-lagi kalau dan aku dapat mungkin ngasih insight tambahan ke Abi ya. Karena tadi ngomongnya di landing page, saran aku bisa dikhususkan atau dibuat journey nih nanti Kak Abi. Kalau misalnya orang-orang dengan level market unaware, masih problem aware, masih solution aware, pokoknya masih yang masih di cold tadi, yang masih awam banget, itu bisa buat landing page yang detail. Detailnya dikasih, dijabarkan functionnya apa, fiturnya apa, functionnya apa, hingga passionnya apa, itu untuk orang-orang yang ada di, atau bahkan storytelling. Storytelling dari mungkin customer story-nya, dari orang-orang yang sudah merasa terbantu, atau yang problemnya sudah diselesaikan oleh produk atau jasanya Kak Abi. Nah, nanti itu ada satu landing page. Nanti ada landing page lagi untuk mereka-mereka yang udah masuk aware atau yang udah product aware minimum. Nah, itu isinya tinggal nyakinin aja. Ayo, bentar lagi habis nih produk. Tinggal 5. Itu kan kalau di landing page, mungkin nanti kalau ada sesi belajar landing page itu ada trik-triknya ya. Ada yang namanya countdown. Kayak diskon kalau teman-teman di toko ijo. Nah, toko ijo itu kan biasanya kalau misalnya masukin barang ke cart atau ke keranjang, terus kalau mau keluar kan pasti ada copywriting. Kok nggak jadi belanja? Terhabis loh diskonnya. Nah, itu bisa dibikin landing page sendiri. Soalnya kalau misalnya enaknya pakai landing page kan gitu kan Kak Abi, bisa bikin nggak cukup satu, nggak cuma satu, tapi bisa dieksplor bebas gitu. Kalau saran aku mending dipisahin sesuai dengan level market audiensnya, target audiensnya udah di level yang mana nih? Apakah di unaware, apakah masih cold dia atau memang udah kenal sehingga itu di hot tinggal di closing aja, tinggal didorong sedikit langsung closing. Gitu sih Kak Abi, semoga menjawab. Oke, thank you Kak Abi, Kak Esan. Next, Kak Cindy Mutiara. Silakan Kak Cindy. Oke, halo semuanya. Mohon maaf, aku nggak bisa on cam karena sinyalnya lemah. Halo Kak Esan, aku izin tanya. Jadi aku itu kan kerja sebagai social Halo Kak media Cindy. officer. Ya, sebagai social media officer di salah satu agensi. Dan aku tuh hitungannya baru, eh, apa namanya, entry level lah ibaratnya kayak gitu. Terus jadi di agensi kan memang brandnya itu terbagi-bagi bidangnya. Nah, apa namanya? Setiap hari itu aku membuat copywriting yang berbeda-beda untuk produk apa aja, kayak dari otomotif ada, terus beauty ada, sampai ke popok bayi itu ada. Nah, itu gimana caranya aku dan misalnya teman-teman yang lain ada yang sama posisinya untuk membagi apa ya, kayak strateginya atau kayak eh, pemikiran dasarnya lah Kak gitu untuk bisa masuk ke apa namanya audiens sentrisnya gitu sih Kak kurang lebih. Nah, terima kasih. Oke, Nah, jadi thank you Kak switch-switch Cindy. gitu kali Aku ya Kak ya. Iya betul. Itu gimana ya tipsnya? coba coba aku recap ya Kak Cindy. Tadi di agensi ya, agensi itu handle, memang agensi kan handle beberapa klien, makanya semakin banyak semakin bagus. Cuman di sini ada kebingungan dari Kak Cindy untuk ketika nulis copywriting gimana supaya tetap audiens sentris. Oke, yang pertama perlu dipastikan itu satu Kak Cindy dan tim pastinya di agensi ini atau
Misalnya mungkin Kak Cindy sendiri personal punya audience persona dari masing-masing brand. Dari masing-masing brand yang kakak pegang. Itu harus punya. Yang kedua, eh, itu tadi ya, kalau agensi ini dari pengalaman aku sharing ke teman-teman yang kerja juga di agensi, intinya ada di brief. Bagaimana kemudian Kak Cindy bisa dapat brief yang jelas. Kenapa brief penting kalau untuk agensi? Karena supaya nyesuaiin sama level market tadi. Jadi nanti Kak Cindy bisa lebih powerful tuh nyusun copywriting-nya. Karena dapat brief yang jelas, jadi punya gambaran yang lebih jelas terkait kondisi satu persona audiensnya dan dua adalah level market mereka yang sedang copywriting sedang diproduksi sama Kak Cindy di posisi yang sebelah mana. Gitu sih. Nah, sementara kalau supaya nggak ke switch itu mungkin em, lebih ke manajemen kerjanya ya. Aku sharing sedikit kasih dia. Aku juga sempat pegang tiga brand yang berbeda-beda, beda produknya, beda servicesnya juga, otomatis beda target audiensnya. Nah, ketika nulis untuk satu produk ke produk yang lain itu secara satu dari timing aku bedain, kedua dari workspace-nya atau dari apa kalau desainer kan ada mood board ya. Aku juga koleksi-koleksi atau breakdown-breakdown tadi aku bedain juga sehingga nggak tukar-tukar. Itu sih sesimpel itu aja. Hopefully bisa membantu Kak Cindy. Thank you. Oke, Kak, terima kasih. Oke, insya Allah nanti masih ada grupnya ya for the next 1 or 2 days ya. Ya, kalau ada yang masih Betul. dibingungin nanti Kak Yasen boleh bantu jawab ya di grup gitu. Boleh. Siap, Dan Kak Anissa, maksudnya silakan. Kazar kita juga ajak teman-teman. Oh iya, siap. Gimana gimana? Nanti Ajak aku gimana? nambahin nanti kalau ada teman-teman yang juga aja kayak kerja di agensi juga mungkin kalau mau sharing tips triknya juga boleh banget tuh kan. Di sini kita sama-sama sharing Oh dan ya, sama-sama boleh belajar boleh gitu ya. banget karena di Jadi sini nggak cuma dari aku aja eh, kalau misalnya ada yang mau sharing tips boleh. betul. Lanjut, Kak Boleh, Anissa Fadila lanjut silakan Kak. selanjutnya. Selamat malam Kak Ihsan. Maaf tes suara saya kedengeran nggak? Aman. Aman-aman, oke. Selamat malam Kak Ihsan. Saya izin off cam ya, karena ada Asto dan lain hal. Untuk saya mau nanya gini, kalau misalnya kita apa sih yang menentukan ke level market? Misalnya mungkin di minggu ini kita pakai level market unaware atau di minggu depan pakai produk aware, itu apa yang membuat kita harus apa ya? Nilai apa sih syarat-syarat apa untuk menentukan level marketnya itu tersebut Kak. Terus juga kan kalau buat sekarang kan copywriting juga buat postingan kayak Instagram Story atau kayak buat video ads gitu. Apakah kedua tipe postingan ini juga punya ini nggak sih apa sih tips-tips tersendiri nggak sih Kak? Karena kan itu cuma cepet ya waktunya, cuma 3 detik atau 5 detik. Ada tips dan trik nggak kalau buat postingan Instagram Story atau video ads seperti itu? Terima kasih. Siap. Terima kasih pertanyaannya Kak Anissa. Kalau aku recap, berarti apa yang kemudian gimana sih kita ngebagi kapan kita keluarin copywriting yang unaware, kapan kita keluarin yang product aware, kapan yang kita keluarin yang most aware. Nah, eh, gini Kak, karena bisnis kita kan jualan ke semua orang ya. Nah, yang bisa dipastikan pasti ada dari audiensnya Kak Anissa ini di semua level market. Jadi kalau kita bayangin level market itu anggap aja kayak customer journey atau perjalanan mulai dari mereka yang kenal, mulai yang mereka nggak kenal sampai kenal, 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 kemudian suka akhirnya purchase. Terus gimana nentuin porsinya? Nah, nentuin porsinya itu kembali eh, ke prioritas atau arah bisnisnya Kak Anissa. Itu misalnya kalau Anissa baru launching, Kak Anissa baru launching, otomatis komponen-komponen atau copywriting untuk market unaware itu harus lebih banyak daripada market-market selanjutnya. Cuman kalau misalnya sudah di tengah perjalanan, itu lakukannya cara tahu komposisi yang tepat bisa dengan testing, Kak. Kan dari konten-konten atau copywriting yang unaware sampai
Most aware itu kan otomatis beda ya. Kalau misalnya unaware itu banyak lebih ke cerita atau storytelling, kemudian produk sama solution aware itu lebih ke edukasi, kemudian most aware sama produk aware sama most aware itu lebih ke apa namanya testimoni dan promo. Nanti bisa dites tuh di sosial medianya Kak Anissa. Kira-kira konten mana yang laku? Itu bisa di boost atau bisa lebih banyakin daripada konten-konten yang lainnya, yang di produk lain, konten-konten di kategori level market lainnya, gitu. Itu terus tadi juga kan untuk buat Instagram Story dan video ads. Nah ini dua-duanya ini beda Kak. Menurut pengalamanku ya sangat beda fungsi dan tujuannya. Kalau Instagram Story itu biasanya kan untuk engagement ya. Kalau kita di dunia marketer bilangnya supaya bisa tetap engage atau tetap ada komunikasi sama audiens kita. Jadi kalau Instagram Story, kalau di case yang sempat aku lakukan itu biasanya lebih ke konten-konten untuk most aware atau most aware sorry unaware sampai dengan solution aware. Jadi konten-konten yang benar-benar ringan, benar-benar receh gitu kata-kata untuk ngebangun engagement. Karena story itu kan tadi ya konsumsinya benar-benar singkat kan. Apa namanya? Cuman beberapa sepersekian detik, sepersekian detik. Nah itu kalau aku memberikan porsi ke story itu kepada konten-konten yang sifatnya ringan aja. Jadi fun fact, konten-konten jokes atau komedi itu tepatnya di story. Sementara kalau ads itu kembali lagi ke targetnya. Kalau misalnya ke penjualan, nah dari data aktivitas sosial medianya Kak Anissa ini, kira-kira marketnya Kak Anissa posisinya paling banyak di yang mana nih? Di level market mana nih? Kalau misalnya masih unaware, itu boleh banget nge-boost konten-konten edukasi. Kan bisa tuh kita bikin reels terus kita boost pakai ads. Itu bisa banget. Cuman kalau misalnya di momen-momen, nah memanfaatkan momen-momen kayak Idul Adha atau tanggal cantik, itu bisa menggunakan konten ads yang sifatnya untuk produk aware atau most aware. Jadi langsung promosi. Itu sih. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, terima kasih ya Mas Ihsan. Wah, semoga menjawab Sama-sama. Kak Anissa. Terakhir, Karian. Silakan Karian. Halo, selamat malam Kak Isan. Eh, ini aku tadi tuh sempet dapet aha momen tuh bahwasanya kalau penerapan copywriting itu ternyata sangat berkaitan sama desain grafis. Dari salah satu contoh tuh tadi yang apa ada banner ini nih, formula tuh. Jadi ada gambarnya si orang tuh narik bannernya, karena giginya kuat tuh bannernya sampai ketarik gitu. Nah, jadi aku penasaran nih, untuk idenya sendiri di dalam banner itu tuh biasanya memang kolaborasi antara si copywriter dengan desainer grafis, atau memang itu tugas dari copywriter yang kemudian diaplikasikannya baru lewat desain grafis. Terus kayak seorang copywriter tuh punya andil nggak sih dalam menentukan font atau tata letak tulisan di dalam sebuah misal di media cetak atau di media digital dan lain-lain. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Karian. Aku recap kalau tadi pertanyaan Karian berarti apakah copywriter juga punya andil atau seberapa besar sih andil copywriter dalam pengimplementasian desain atau eksekusi? Oke, jawabannya punya andil banget Kak. Sebagai study case, aku ketika bekerja sebagai content creator itu kan nulis copy juga dan kalau untuk desainnya kebetulan dibantu oleh tim lain yaitu tim creative designer. Tapi sebagai copywriter atau sebagai marketer itu kita ketika nulis kan kita punya gambaran idea ya kira-kira ini visualnya kayak gimana. Meskipun nggak tahu-tahu banget tentang visual, aku adalah orang yang nggak terlalu pede sih Kak kalau di visual. Tapi supaya karena pesannya yang bikin dari kita, supaya pesannya lebih tersampaikan, minimal banget, kalau dari aku tipsnya adalah coba cari benchmark sih Kak. Kayak misalnya, aku mau bikin konten atau copywriting yang berisi edukasi. Nah,
Itu aku coba, yang pertama aku lakukan adalah aku coba cari benchmark atau kira-kira desainnya konten-konten yang cocok kayak gini tuh kayak gimana sih? Gitu. Jadi benchmarking, kemudian yang aku akan komunikasikan ke tim creative designer atau tim videographer, sehingga ketika, karena kan in the end mereka yang eksekusi ya. Nah, itu mereka juga nggak terlalu ngeraba-raba cuma dari tulisan doang, tapi ada istilahnya rujukannya. Nah, nanti jangan lupa juga kalian di akhir tetap melakukan review atau checking waktu nonton itu feelingnya dapat gak sih? Nah, kalau aku bahkan dulu yang diajarin sama mentorku itu ketika bikin copywriting, ketika bikin sebuah konten atau content writing yang tujuannya untuk persuasi tadi, jangan cuman ngecek ke diri kita doang. Takutnya kadang-kadang kita terlalu ego untuk, oh ini menurut aku bagus kok. Itu kalau aku dulu sama mentorku selalu disuruh cari 2 sampai 3 orang untuk melihat kontennya. Kita cukup diem. Kita lihat fokus ke mukanya teman kita tadi, teman tim, kalau misalnya kalian bekerja bersama tim, teman tim kira-kira mukanya gimana? Sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan di awal. Bahkan kadang-kadang aku bisa dapat input, oh ternyata dengan copy kayak gini, terus tapi visual kayak gini, ada yang kurang nih. Apa yang bisa di switch ya? Nah itu pentingnya testing sih, validasi. Kalau kalau misalnya teman-teman sobis yang udah punya bisnis ini wajib, mungkin kalau dari aku sarannya coba validasi ke audiens. Cuman kalau misalnya dari Kak Rian sendiri masih bareng tim, itu bisa juga ke tim. Jadi tim kan yang nulis kan misalnya Kak Rian nih, saya tulis, habis itu coba didesain sama mungkin Kak Rian sendiri, mungkin juga ke timnya Karian yang creative designer. Habis itu coba dites ke temannya Karian. Sesuai nggak nih ekspektasinya Karian dengan respon yang diberikan? Persuasinya nyampe nggak nih pesannya? Gitu sih, semoga membantu Karian. Ya, terima kasih banyak Kak Isan. Oke, wah ternyata malam ini spesial sekali ya. Selain teman-teman ini banyak banget yang selain apa namanya teman-teman pemilik bisnis juga teman-teman yang fokusnya sebagai content writer, keren banget. Semoga apa yang udah di-share sama Kak Ehsan ini bisa apa ya, bisa berarti gitu ya, bisa dipraktekkan gitu ke project-project yang sedang teman-teman Sobi semua lagi pegang gitu ya. Nah, Kak Ehsan, terima kasih banyak nih, nggak terasa ya kita udah hampir 1,5 jam dari mulai jam 7 itu kita udah hadir menemani teman-teman di sini. Tapi katanya Kak Ehsan punya gift ya, khusus ebook untuk materi ini ya. Tapi ada syaratnya nggak Betul. nih? Nanti Syaratnya apa Kak Ehsan? untuk materinya, kalau misalnya nanti teman-teman Sobis mau eh, baca-baca lagi atau belajar-belajar lagi dari materinya, bisa isi feedback form dulu, kasih feedback buat aku dan tim, nanti untuk bisa mengakses materinya. Itu ya. Oke, betul sekali. Jadi Kak Ehsan akan membagikan materi presentasi tadi, tapi syaratnya teman-teman harus isi feedback form dulu yang akan Zahra share ya di akhir acara.